Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri pengajaran Aku Ingin Melihat Allah, buku yang pertama bagian yang ke-21. Melanjutkan segala pembahasan kita mengenai perlawanan roh jahat, kita akan berbicara mengenai intervensi roh jahat dalam hidup rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam hal ini sesungguhnya gereja sangat menyadari betapa kita sungguh-sungguh membutuhkan perlindungan dari kuasa kegelapan atau iblis atau roh jahat ini. Sehingga setiap malam pada pembukaan ibadat penutup, gereja memperdengarkan peringatan Rasul Santo Petrus ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dari surat pertama Rasul Santo Petrus bab 5 ayat 8. Dalam hal ini gereja mengingatkan kita, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita sebagai umat beriman akan menghadapi juga perlawanan dari si jahat, dari roh-roh jahat ini. Peringatan ini memang suatu yang penting dan perlu kita sadari. Jadi juga di samping itu kita juga perlu sadar pertama-tama bahwa Allah dan kuasa Allah serta Roh Kudus jauh lebih besar dari kuasa si jahat. Tetapi dengan mengulang-ulangi kalimat ini, sebagaimana gereja yang menyatakan dalam ibadat penutup, dalam ibadat harian, ini akan menyadarkan kita akan suatu ancaman yang nyata. Dan kita juga disadarkan akan kebencian setan atas kita seluruh umat beriman. Kebenciannya yang begitu nyata dan begitu besar membuat iblis dan roh-roh jahat ini selalu siap siaga, ya. Jadi misalnya katakan tadi di awal, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, kita akan terus-menerus menghadapi perlawanan si jahat. Seperti Santa Teresa Avila juga ungkapkan pada kesempatan yang lalu, bahwa serangan setan ini seperti kikir yang tidak bersuara. Jadi kemudian Santa Teresa Avila juga mengingatkan kita untuk selalu waspada. Diungkapkan Santa Teresa Avila dalam buku Puri Batin, ruang yang pertama, pasal yang kedua, karena tujuan iblis selalu jahat sekali. Dia menempatkan banyak pasukan roh jahat dalam setiap ruangan untuk menghalang-halangi jiwa, melewati ruang yang satu ke ruang yang lain. Dan kita, jiwa-jiwa yang malang ini, karena tidak dapat mengenali hal ini, maka seringkali tertipu oleh segala macam tipu dayanya. Setan tidak akan seberapa berhasil terhadap mereka yang lebih dekat dan semakin dekat dengan tempat kediaman Sang Raja. Jadi dalam hal ini ketika berbicara tentang ruang-ruang dari Puri Batin, jadi di sini yang dimaksudkan Santa Teresa Avila adalah tahap demi tahap dalam kehidupan doa. Dalam karyanya Puri Batin, di situ ada 7 ruangan. Jadi mulai ruang pertama sampai ruang ke-7. Di mana ruang ke-7 ini yang benar-benar disitulah Allah berdiam, Allah bersemayam dalam tahtanya, kedalaman lubuk jiwa yang terdalam, dan disitulah Allah tinggal dalam pusat jiwa kita pada ruang ke-7. Jadi kemudian kalau kita lihat jiwa-jiwa yang menjadi sasaran setan, jadi memang tidak ada yang luput dalam hal ini, ya. Para pendosa yang tunduk pada nafsu-nafsu mereka adalah sasaran yang paling mudah ditaklukkan oleh setan.
Jadi mereka yang terus-menerus, jiwa-jiwa yang terus-menerus jatuh dan jatuh ke dalam dosa-dosa berat, ibaratnya adalah jiwa-jiwa yang sudah ditaklukkan oleh setan. Sehingga seolah-olah setan tidak terlalu banyak menyerang, tidak terlalu banyak persoalan dengan mereka ini, karena mereka ini sudah menjadi sahabat-sahabat setan. Tetapi kemudian kita lihat berikutnya, jiwa-jiwa kebanyakan dari orang Kristiani, jiwa-jiwa yang suam-suam kukuh. Artinya tidak panas, tidak dingin. Sebagaimana dinyatakan dalam kitab Wahyu. Kamu tidak panas, kamu tidak dingin, dan aku akan memuntahkan kamu. Nah, jiwa-jiwa yang jatuh dalam kesuaman atau kemalasan rohani ini justru menjadi sasaran empuk dari si jahat. Jadi dalam hal ini ketika orang menyebut dirinya Kristen atau menyebut dirinya Katolik, tetapi tidak panas, tidak dingin, pokoknya asal dengan pandangan-pandangan sendiri, pokoknya hanya mencari kesenangan-kesenangan duniawi ini, tapi kemudian cukup berpikir saya ke gereja, saya berbuat baik. Ini rupanya juga tidak menghayati dengan sungguh-sungguh kehidupan Kristiani ini, iman pada Kristus ini, maka ini juga menjadi sasaran empuk dari si jahat. Tetapi kemudian kita lihat bagaimana jiwa-jiwa yang sungguh serius mencari Tuhan, dan bahkan kemudian jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh serius mencari Tuhan dan mencita-citakan kesempurnaan, justru disinilah yang menjadi target dan mangsa besar dari si jahat. Karena menimbulkan iri hati dan ketakutan dari si jahat di kemudian hari. Lebih-lebih kemudian dikatakan Santa Teresa Avila, jiwa-jiwa yang dibawa masuk dalam ruang kelima, di mana mereka juga mengalami pertama kali ketika masuk ruang kelima ini keterserapan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Belum persatuan tetapi masih permulaan. Tetapi di sini justru menjadi target sasaran yang hebat, karena setan iri hati terhadap itu semua dan juga takut kalau jiwa-jiwa ini semakin bertumbuh, semakin berkembang akan merugikan dia dan kerajaan setan. Dalam hal ini kerajaan neraka. Jadi karena merupakan ancaman bagi setan. Dapat kita bandingkan ilustrasi yang diberikan Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Matius bab 12 ayat 43 sampai 45. Bagaimana satu jiwa dibebaskan dari 7 roh jahat, tetapi kemudian rupanya setelah roh jahat itu keluar, dia kemudian datang dan mengajak roh jahat lain untuk terus berusaha mengganggu dan menyerang jiwa yang sudah dibebaskan ini. Mau tidak mau ini suatu realitas yang akan kita hadapi kalau kita sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tetapi satu hal kita perlu sadari, rahmat Tuhan cukup. Tuhan sanggup menjaga dan melindungi kita. Jadi kemudian semakin jiwa itu dekat menuju persatuan dengan Allah, yaitu dalam puri batin ruang ke-6, maka dalam hal ini juga kita lihat satu kenyataan yang seperti dialami dan diajarkan Santa Teresa Avila dan juga Santo Yohanes Salib. Iblis atau setan ini menjadi kurang berbahaya bagi jiwa karena perlindungan Allah. Sesudah itu, apabila si iblis melihat bahwa jiwa seutuhnya pasrah kepada sang mempelai, dia tidak berani melakukannya, karena ia takut kepada jiwa yang demikian. Dari pengalaman ia tahu bahwa seandainya ia mengusahakan sesuatu, dia pasti akan keluar sebagai orang yang kalah, dan jiwa akan mendapat keuntungan yang besar. Jadi jiwa dalam ruang ke-6 ini semakin dekat dengan Allah, menuju ke pusat jiwa, semakin dicobai oleh setan. Kalau Tuhan mengizinkan, semakin diganggu oleh setan, maka justru akan menimba keuntungan yang lebih besar. Kita ingat dalam Roma bab 8 ayat 28,
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Jadi di sini satu poin yang kita penting selalu kita ingat. Jadi bagi mereka semua yang mengasihi Allah. Jadi kita lihat tadi dalam Puri Batin ruang kelima pasal yang keempat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita lihat bagaimana intervensi roh jahat dalam hidup rohani ini. Dan kalau tadi pada PowerPoint pada bagian pertama, kita lihat juga satu lukisan, rupanya dengan mengajarkan ini, lalu kemudian mencari gambar-gambar, browsing di Google, akhirnya menemukan lukisan-lukisan yang juga luar biasa ya, bagaimana juga ada perjuangan rohani di antara para kudus menghadapi setan. Seperti ada kemudian Santo Wolfgang, yaitu kemudian juga menghadapi realitas perjuangan melawan setan. Ada juga dari lukisan yang tadi di PowerPoint, yaitu Santo Antonius Pertapa. Lalu bagaimana dilukiskan bagaimana Santo Antonius Pertapa ini yang biasanya kemudian ditatang atau kemudian ya diangkat oleh para malaikat, tiba-tiba kemudian menghadapi suatu pencobaan, bagaimana dia kemudian justru satu ketika diangkat, ditatang oleh segerombolan dari pasukan neraka, yaitu roh-roh jahat yang mengerubungi dia. Tentu ketika Allah mengizinkan membiarkan hal ini, ada suatu kebaikan yang jauh lebih besar yang mau dikerjakan Allah dalam seorang Santo Antonius Pertapa ini. Tapi kita akan bertanya lah, mungkin ini yang dialami para kudus. Tetapi seperti kita lihat apa yang dinyatakan Santo Petrus tadi, supaya kita waspada dan berjaga-jaga, karena lawanmu, si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Teks kitab suci yang dinyatakan Santo Petrus ini untuk semua umat beriman, untuk kita semua yang berusaha mengenal Allah, mengasihi Allah, dan juga merindukan untuk satu persatuan dengan Allah. Jadi mau tidak mau akan selalu dihalang-halangi oleh setan, karena tujuan si iblis hanya satu. Iblis adalah musuh kita yang selalu berusaha membawa jiwa-jiwa pada godaan-godaan yang jahat. Memang kemudian tujuannya untuk selalu berusaha menghalangi, mengganggu, dan menipu kita, supaya kita jangan berjalan maju menuju Allah. Diceritakan dalam satu pengalaman bapak-bapak padang gurun, ya, satu ketika Tuhan memperlihatkan suatu vision atau penglihatan pada seorang bapak padang gurun. Di tengah realitas dunia yang kemudian jatuh dan tenggelam dalam dosa, rupanya di situ ya banyak iblis berkeliaran, tetapi ya seolah-olah santai-santai, ya sambil seperti ya orang meronda, orang berjaga-jaga, tapi tidak terlalu banyak aktivitas, ya mereka hanya berjaga-jaga saja. Karena apa? Orang-orang yang di dunia ini sudah tenggelam dalam dosa, itu adalah sahabat-sahabat iblis. Tetapi kemudian penglihatan itu berganti ke dalam satu biara kontemplatif yang bersemangat, yang sungguh-sungguh mengabdi Allah dengan penuh iman dan cinta. Di situ rupanya si iblis, raja neraka, kemudian mengirimkan pasukan neraka untuk menyerang biara kontemplatif yang bersemangat ini. Ini dalam konteks zaman dulu yang kemudian diperlihatkan Tuhan pada seorang pertapa padang gurun. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks masa kini, kita lihat banyak sekarang awam mulai menghayati satu kehidupan doa, membaca kitab suci, kehidupan rohani yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Allah, yang sungguh-sungguh merindukan Allah. Kita sadar ini panggilan kita dan ini tujuan kita untuk mengenal dan mengasihi Allah. Tetapi satu hal, kita juga perlu waspada, kita perlu berjaga-jaga, bahwa seperti dinyatakan Santo Petrus tadi, lawanmu si iblis, si jahat, seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa.
Suka tidak suka, sadar tidak sadar, mau tidak mau, kita akan menghadapi perjuangan rohani yang dinyatakan Santa Teresa Avila. Iblis menyerang seperti kikir yang tidak bersuara. Bukan untuk takut, tetapi untuk waspada. Karena kita sadar dengan wafat Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya, Yesus telah menang. Dan Tuhan Yesus sanggup memenangkan kita. Tuhan Yesus sanggup melindungi kita. Dan seperti dinyatakan dalam teks kitab suci, bahwa Roh Kudus, Roh yang ada dalam dirimu jauh lebih besar dari roh-roh dunia ini. Satu kebutuhan besar zaman ini sebagaimana dinyatakan Paus Paulus ke-6 dalam satu audiensi, yaitu apa? Perlindungan dari kuasa kegelapan, dari kuasa jahat yang disebut iblis. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Flos Carmeli, Vitis Florigera, Splendor Celi, Virgo Puerbera, Singularis, Mater Mitis, Sed Filii Nessi